tugas dakwah itu hanya memberikan mengingatkan, dan memperingati, memberikan peringatan. Lebih dari itu tidak, dan kita tidak diberikan kekuasaan. Dan memang yang perlu diketahui adalah bahwa tugas dai itu ya menyampaikan dan mengajak, bukan menghakimi atau mengadili. Menghakimi dan mengadili itu tugasnya seorang hakim, tugasnya pengadilan. Kamu melakukan yang haram, kamu bid'ah, kamu kafir, kamu ini, itu bukan wilayah umum. Itu wilayahnya mujtahid. Jadi tidak setiap kita bisa menghakimi orang lain. Situasi bisa berbeda sekali dengan perkiraan kita. Nah, karenanya pada malam hari ini kita bersyukur bahwa wilayah kita hanya wilayah mudzakir, dan kita tidak berikan as-saytarah, tidak diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memaksa hati seseorang untuk beriman. Tapi juga nggak usah sedih kalau mereka tawalla, berpaling, wa kafar, dan mengingkari. Sebab saat itu nanti masuk wilayah Allah. Dan jangan ragukan kemampuan Allah. Jangan ragukan kemampuan Allah, kamu juga jangan terlalu sedih dengan sikap mereka yang berpaling dan menolak ketika dakwah benar-benar sudah kita lakukan dengan ikhlas, mengajak yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, mengingkari kemungkaran dengan tidak menimbulkan kemungkaran lebih besar. Itu kode-kode etiknya ya, rumus-rumus berdakwah. Mengajak kepada ma'ruf, kebaikan dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai mengajak kepada kebaikan caranya cara mungkar. Nah, ini berarti bukan berdakwah nih. Kalau ngajak kebaikan ya harus dengan cara yang baik. Yang kedua, mengingkari kemungkaran, jangan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ada kaidah. Kaidah pertama dalam ingkarul mungkar, misalnya begini. Berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam satu persoalan, ketika orang berbeda sama kita, berarti orang itu melakukan kemungkaran atau tidak? Tidaklah. Kalau berbeda pendapat, misalnya pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi berbeda pendapat, bukan berarti kemudian orang yang berbeda dianggap mungkar, enggak. Sehingga la yalzam ingkaruhu, nggak harus kita ingkari dia, nggak boleh. Perbedaan pendapat itu nggak mesti diingkari. Begitu juga ijtihad. Ijtihad itu ketika berbeda dengan kita bukan kemungkaran, jadi jangan diingkari ijtihad. Nah, itu rumus semua. Wilayah ijtihad orang lain yang sudah sesuai dengan kapasitasnya ternyata berbeda dengan ijtihad kita, la yajuzu ingkaruhu. Tidak boleh kita mengingkari ijtihad orang. Jadi perbuatan keji dan mungkar itu ada batasan-batasannya. Nah, ketika kemungkaran kita akan hadapi juga harus dengan cara yang tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sebab ini berbahaya. Apalagi yang dihadapinya penguasa pula. Ketika mengingkari dengan cara yang menimbulkan kemungkaran lebih besar, itu nanti serangan baliknya bisa lebih besar efek bahayanya. Jadi semua ada takarannya. Kemudian begini, ada sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, man kathura ilmuhu qalla ingkaruhu. Nah gitu. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin sedikit menolak pendapat orang lain. Karena orang kemungkinan bisa benar dari berbagai sisi. Jadi biasanya yang sering menolak orang lain itu orang yang rendah ilmunya. Kalau orang itu tinggi ilmunya, man kathura ilmuhu qalla ingkaruhu. Semakin tinggi ilmu seseorang, biasanya semakin sedikit pengingkarannya, artinya penolakannya terhadap pendapat dan sikap orang lain yang berbeda dengan dia. Ah, itulah wilayah-wilayah kita dalam berdakwah. Menyiksa, menghakimi bukan wilayah kita. Makanya kalau ingin berdakwah itu kita harus punya semboyan. Nahnu du'at walasna qudat.
Saya ulangi ya, nahnu du'at. Du'at itu jama daripada da'i. Kita ini hanya seorang penyeru, pendakwah, bukan qudhat, bukan hakim yang menghakimi. Nah, jangan nyebrang-nyebrang. Kalau wilayahnya cuma wilayah dakwah, jangan loncat jadi hakim. Kemarin kita ngobrol saja sama hakim bilang, kalau belum jadi perkara, ya jangan dibawa ke hakim. Nanti kalau sudah jadi perkara dan perlu putusan, baru bawa ke hakim. Memerlukan putusan perkara. Tetapi kalau dakwah bukan wilayah hakim, karenanya kita punya prinsip, nahnu du'at, kita ini cuma sebagai seorang pendakwah, penyeru kepada kebaikan, dan penyeru manusia kepada Allah, walasna qudhat. Kita bukan hakim yang menghakimi, hakim yang mengadili, nggak boleh. Itu bukan domain kita.